Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Guru-guru terus berdoa buat anak-anak, dimanapun anak-anak berada, kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah, sama-sama kita mengangkat pujian. Dengan apa akan kubalas? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Jumat ini kami terus merasakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan banyak kesalahan yang kami lakukan yang tidak menyukakan hati-Mu, tetapi Tuhan kami percaya, ketika kami meminta ampun di hadapan-Mu Bapa, Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu.
Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Kita masih memuji Tuhan, kita mau mengatakan bahwa Yesus itu baik. Kita selalu melihat kebaikan Tuhan, kita selalu mengecap kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari guru-guru SMP Kalam Kudus Sentani. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi bekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, seolah Yesus luar biasa, seolah Dia raja segala raja, seolah memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata, seolah aku dipakai olehnya, seolah semua amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi bekerja,
Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, jadi bekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Sail. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi.
Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kabarnya semua luar biasa ya. Ya, perkenalkan nama saya Mr. Sail. Ya, saya mengajar di TK. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan teristimewa saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang sebentar kami baca dan renungkan bersama boleh kami mengerti, dan terlebih lagi Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saya ulangi di ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema kita di hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Apa sukacita terbesar yang engkau rasakan saat ini? Apakah dengan memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, memiliki jabatan, atau punya banyak teman dan sebagainya? Ya, itu bisa saja memberikan sukacita, kebahagiaan. Tetapi sebenarnya sukacita yang lebih dalam, sukacita yang luar biasa yang kita rasakan adalah ketika Tuhan yang kudus boleh memanggil saya dan anak-anak sekalian untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Ini merupakan sukacita terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan juga keselamatan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Nah, Nats hari ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin meluruskan pandangan yang keliru di antara murid-murid dan pengikut saat itu. Ya, hal yang pertama yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk menjadi pemimpin militer yang sukses, yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, melainkan Dia datang untuk membiarkan dirinya ditangkap, diolok-olok, dihina, disesah, dan disalibkan sampai mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan. Lalu hal yang kedua yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus adalah pemimpin yang dimaksudkan oleh Yesus tidak sama seperti pemerintah bangsa yang menjalankan kekuasaan lewat kekerasan atau otoriter. Mereka yang ingin menjadi terbesar di antara para murid justru harus menjadi hamba, harus menjadi pelayan bagi saudaranya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Kata ini sekaligus mengecam para murid
yang ingin menjadi terutama. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang tertinggi. Dan Yesus mengajarkan hal yang sangat berharga mengenai sikap dalam melayani, yaitu mereka harus memiliki kerendahan hati. Kembali kepada tema kita di hari ini, dipanggil untuk melayani. Ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan yang menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Yang pertama, panggilan pelayanan adalah panggilan yang istimewa. Panggilan pelayanan adalah panggilan yang istimewa. Mengapa saya katakan demikian? Jikalau kita melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, jikalau kita bercermin pada firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa diri kita adalah orang-orang yang berdosa. Diri kita adalah orang-orang yang tidak layak. Diri kita adalah orang-orang yang hina, tidak layak, tidak pantas di hadapan Tuhan. Sementara yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus, yang mempunyai ladang pelayanan. Jadi betapa istimewanya kita, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan yang kudus itu memanggil saya, memanggil anak-anak sekalian. Dan ini adalah sebuah anugerah bagi kita jikalau kita dipanggil untuk melayani. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengapa kita harus melayani. Mengapa kita harus melayani? Bukankah Allah sendiri bisa melakukan itu dengan kuasanya? Bukankah Allah Maha Kuasa dan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendirinya? Tetapi inilah keistimewaan di dalam Kristus. Dia mau menjadikan kita rekan sekerjanya. Alasan mengapa kita melayani, alasan yang pertama adalah melayani merupakan respon atas anugerah Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan untuk kita sekalian. Pertanyaan yang sebenarnya tidak pantas untuk kita ajukan ialah, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya sehingga saya harus melayani? Ini sebenarnya tidak pantas untuk kita ajukan, sebab Ia telah memberikan segala-galanya, memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Dia telah berikan untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Ini Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga respon kita yang terbaik adalah mau terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Alasan yang kedua adalah sebagai respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Apa bukti dari sebuah ketaatan? Buktinya adalah ketika kita setia dalam melayani Tuhan. Kita mengambil langkah untuk terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Ini bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata saya mau taat terhadap perintah Tuhan tetapi kita tidak terlibat dalam pelayanan. Dan poin yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita harus melayani adalah ini sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Ingat ya, setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta kita satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi sikap kita terhadap apa yang Tuhan berikan adalah kita bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan. Mau diberikan 1, mau diberikan 2, mau diberikan 3, mau diberikan 5, kita harus syukuri itu. Apapun talenta yang engkau miliki saat ini, Tuhan mau kita syukuri. Dan yang kedua adalah kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Jikalau engkau memiliki kecerdasan di bidang musik, kembangkanlah itu dan pakai itu untuk melayani, untuk memuliakan
nama Tuhan. Jikalau engkau memiliki kecerdasan linguistik, kembangkan itu. Engkau bisa menjadi MC, bisa memimpin pujian, memimpin acara kerohanian, dan banyak hal yang bisa engkau lakukan. Kembangkan itu, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jikalau engkau diberikan talenta Tuhan dalam tarik suara, engkau memiliki suara yang indah, suara yang merdu, kembangkan itu dan pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan, kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mungkin banyak di antara anak-anak, adik-adik yang berkata, Tuhan, saya tidak punya talenta. Itu hal yang keliru. Sebab firman Tuhan mencatat bahwa setiap kita diberikan masing-masing talenta yang berbeda-beda. Pertanyaan yang penting adalah, maukah kita mengembangkannya dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Dan mungkin juga ada yang berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa berbicara dan seterusnya. Ya, ini juga yang dikatakan oleh Musa dan beberapa pelayan-pelayan Tuhan dalam perjanjian lama, berkata saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tetapi ingat bahwa ketika Tuhan yang memanggil kita, Dia yang akan memperlengkapi kita. Mungkin awalnya sulit bagi kita, tetapi ketika kita mau melangkah dan berkata dalam hati, oke Tuhan, saya akan terlibat dalam pelayanan. Di sana Tuhan akan memampukan engkau dan memperlengkapi engkau dengan segala karunia, dengan segala kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kita sadar, ya benar, ketika saya ada dalam pelayanan, ketika saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, di sana saya melihat talenta itu, di sana saya melihat talenta yang Tuhan berikan itu boleh berkembang dan saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagian yang ketiga adalah bagaimana saya harus melayani. Atau apa sih sikap dari seorang pelayan Tuhan? Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Kristus. Tidak usah kita melihat jauh, tetapi mari kita melihat teladan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa tipe orang dalam respon sebuah pelayanan. Ada tipe bola biliar. Ya. Bola biliar, dia akan bergerak ketika disodok. Ya. Nah, ada tipe orang yang seperti ini, nanti didorong-dorong baru mau terlibat dalam pelayanan. Ada yang seperti itu, adik-adik yang ada di rumah? Jangan ya. Jadi ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, ya itu harus lahir dalam hati kita. Ya. Dan katakan, Tuhan, saya mau terlibat dalam pelayanan. Bukan karena didorong-dorong, ya. Tetapi dalam hati, dalam kerinduan kita, Tuhan, saya mau terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, ada tipe perahu layar. Ya. Perahu layar akan bergerak mengikuti arah angin. Kalau arah angin ke timur, maka perahu layar akan ke timur. Kalau ke barat, maka dia akan ke barat. Ya. Ini orang yang tidak memiliki pendirian. Ya. Kalau di satu tempat dia melayani, tiba-tiba ada sesuatu yang janggal atau mungkin ada permasalahan, lalu di tempat lain ada yang menawarkan lebih baik dan seterusnya. Ya. Bisa saja dia akan ikut arus kemana saja orang pergi, ke situ juga. Tipe ini Tuhan tidak inginkan, ya. Kita harus memiliki pendirian dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Dan tipe yang ketiga adalah tipe jarum jam dinding. Ya, selalu konsisten berputar bagaimanapun keadaannya. Situasi di sekeliling kita bisa saja mengganggu pikiran kita, bisa saja mematahkan semangat kita, tetapi yang namanya pelayan Kristus harus tetap melaksanakan tugas. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus tetap berjalan, harus tetap berputar. Ya. Kemudian walaupun di tempat yang tinggi, ia tetap menunjukkan sikap seperti biasa. Ya. Teladan yang diberikan oleh Tuhan adalah sikap kerendahan hati. Masih ingat peristiwa sebelum
Yesus disalibkan, malam perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid, ya, Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak lazim, ya, hal yang tidak biasanya, yaitu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Ini merupakan suatu teladan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bahkan ketika dia datang ke dunia ini, di sana sudah menunjukkan kerendahan hati. Dia mau datang turun ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan percayakan tugas pelayanan kepada kita, hendaklah kita memiliki kerendahan hati. Kita melihat siapa yang telah memanggil kita, dan kita mau setia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat bahwa ketika kita terlibat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang-orang di sekitar kita, tetapi ingat, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan itu bisa kita sadari ketika kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, melihat segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan bagian yang terakhir adalah kita harus menunjukkan teladan bagi orang-orang yang kita layani. Kita tidak hanya cukup berkata-kata, tetapi kita harus memberikan teladan lewat sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, sehingga orang-orang yang kita layani boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita dengan kehadiran kita dimanapun kita berada. Dan bagian yang terakhir adalah saya melihat di sini bahwa setiap anak-anak Tuhan yang giat, yang aktif dalam pekerjaan Tuhan, melakukannya dengan penuh setia, Tuhan katakan bahwa jeripayamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita membuka 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Wah, luar biasa janji Tuhan, ya. Setiap kita yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan perhitungkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, buat anak-anak yang ada di rumah, juga Bapak Ibu yang menonton siaran ini, saya mengajak kita untuk melihat lagi betapa luar biasanya Allah yang telah memanggil saya, yang telah memanggil anak-anak, memanggil Bapak Ibu untuk menjadi rekan sekerjanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita terlibat dalam pelayanan, dalam ladang Tuhan yang telah Tuhan sediakan? Yakin dan percaya bahwa ketika kita mau mengambil komitmen untuk terlibat dalam ladang pelayanan Tuhan yang telah Dia sediakan, Dia sendiri yang akan memampukan kita, memperlengkapi kita dengan hikmat dan kuasa-Nya, sehingga kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan telah sediakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan anak-anak di rumah tetap semangat, kembangkan talentamu untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami, yang boleh menegur kami, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang kudus, yang memanggil kami untuk menjadi rekan sekerjamu. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang hina, orang yang tidak layak, tidak pantas, tetapi Engkau melayakkan kami untuk menjadi rekan sekerjamu. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang Tuhan telah
berikan bagi setiap kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, bahkan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami boleh kembangkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Doa penutup dipimpin oleh Miss Joyce. Oke, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Miss Joyce minta semuanya sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua yang terjadi pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan kami hikmat agar ketika kami belajar dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Terima kasih buat Miss Natalia yang sudah memimpin pujian, Mr. Sail yang telah memimpin firman Tuhan. Tuhan berkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.